ini tidak diperintahkan dengan keras karena sholat tahajud, sholat malam itu bukan wajib, namun mempunyai keutamaan yang besar. Maka dari pendalilan juga sunnah diberikan keutamaannya oleh Nabi. Man qama Ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Makna imanan wahtisaba keduanya i'rabnya mansuban karena hal. Dalam keadaan beriman, imanan, wahtisaban dalam keadaan mengharapkan pahala dari Allah. Maka di sini dia berdiri baik 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, selesai dari 1 juz, 1 juz setengah, 2 juz. Berdirinya di malam-malam Ramadan tujuannya ihtisaban, mendapatkan pahala dari Allah. Ini pendalilan yang sangat jelas. Dan pendalilan yang lain banyak. Muttafaqun alaih juga dari kisah bagaimana didirikan Qiyam Ramadan. Dan banyak kisahnya. Banyak riwayatnya. Kita cukupkan satu saja sementara. Dari Aisyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shalla fil masjid dzata lailatin. Fa shalla bi salatihi nasun. Bahwa Nabi salat di masjid pada malam itu. Di sini tidak diterangkan, di beberapa riwayat diterangkan malam itu malam sekitar 23, 24, 25, 26, 27. Maknanya malam dari asrul awakhir min Ramadan. Maka Nabi di dalam hadis yang ma'ruf muttafaqun alaih dari Aisyah juga, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli sanah i'takafa min kulli asri al-awakhir min Ramadan. Bahwa Nabi dulu selalu melaksanakan i'tikaf di 10 malam terakhir. Maka syahidnya di sini Nabi sedang beriktikaf. Seperti di banyak kisah. Di saat Nabi tidak keluar maka kemahnya ataupun penutup. Di saat sedang iktikaf ditutup dengan tirai ataupun apa saja yang jelas. Nabi berkesendirian. Tidak berbicara dengan manusia dan sebagainya. Di riwayat di saat Nabi pada malam itu tidak mau keluar. Dilempar-lempar oleh kaum muslimin, para sahabat, maknanya ingin membangunkan Nabi. Dan Nabi tahu dan sengaja tidak keluar. Itu pun menjadi dalil bahwa Nabi pada saat itu sedang i'tikaf. Maka disebutkan di sini bahwa Nabi fil masjid. Salat di masjid. Dzata lailatin. Maka dia melaksanakan salat di masjid. Berjamaah. Mana dalil berjamaah? Fa yusalli bi salatihi nasun. Dan di sini Nabi salat dan mengajak manusia. Sehingga tidak langsung manusia ikut salat di belakang Nabi kecuali wallahu alam diajak oleh Nabi. Mari kita berjamaah. Tsumma shalla minal qabilah. Kemudian tersebar khobar, maka Nabi pun salat di malam yang kedua. Faqaturan nasu tsumma jatama'u minal lailah ats-tsalitsah. Setelah khobar sampai, maka di malam pertama otomatis direct salat tidak diumumkan kecuali yang ada di masjid. Kemudian paginya tersebar. Maka di malam yang kedua lebih banyak. Dan di malam yang kedua sudah jelas dari para sahabat yang membincangkan. Maka di malam yang ketiga full masjid. Bukan full house tapi full masjid. Penuh, padat masjid. Dan di rawi yang muttafaqun alaih disebutkan aurabi'ah, ragu antara malam ketiga atau malam keempat. Penuh. Kalau alam yang rajih dia malam keempat. Sehingga 3 malam Nabi sholat dalam keadaan berjamaah dan penuh diikuti manusia. Ini dia sholat tarawih masru'iyahnya. Maka di malam yang keempat falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi tidak keluar. Maka diriwayat para sahabat melemparkan sesuatu ke tendanya ingin membangunkan Nabi. Ditakutkan Nabi ketiduran.
Orang banyak sekali di luar. Di dalam masjid dan di luar. Falamma asbaha, maka di saat maknanya asbaha adalah waktu salat fajar, qala qad ra'aitu ladzi sana'tum. Maka di riwayat Nabi berpaling kemudian tasyahhud. Dari sunnah membaca khutbatul hajah, di antaranya ada tasyahhud asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasul, dan menyebutkan amma ba'du. Maka disebutkan oleh Nabi, qad ra'aitu ladzi sana'tum. Aku telah melihat apa yang kalian lakukan semuanya. Falam yamna'uni minal khuruj ilaikum inni khasyitu an yufridha alaikum. Bahwa aku tidaklah keluar menemui kalian dan sholat bersama kalian di malam yang keempat, dan ini yang rajih. Maka Nabi sholat 3 malam. Dan aku tidak keluar sengaja, kata Nabi. Dan Nabi tahu tidak tidur. Maka Nabi tahu apa yang dilakukan para sahabatnya. Kemudian disebutkan ini khasyitu an tufradu alaikum. Inilah illah kenapa Nabi meninggalkan sholat tarawih terus menerus. Ditakutkan dia nanti akan wajib. Karena Nabi pada saat itu seorang Rasul. Dan dia yang membuat syariah. Ini wajib, ini haram, ini halal. Dan itu tentunya dari keputusan Allah. Maka dia sebagai seorang manusia yang diangkat menjadi Rasul. Maka apa-apa dari hukum kembali kepada dirinya. Atas acception Allah. Atas kesepakatan dari Allah. Maka Nabi di sini melihat dia masih hidup. Dan jika nanti terus menerus sampai beberapa hari. Dan diulang lagi setelah itu sampai kepada Ramadan yang datang. Maka bisa jadi kelak salat tarawih berjamaah yang panjang itu yang dilakukan oleh Nabi dari pertengahan malam sampai di beberapa riwayat disebutkan hatta kada antatlu al-fajr, sampai mendekati kepada naiknya fajar. Maka Nabi di sini meninggalkan sengaja ilahnya tadi. Ini khasyitu an tufridha alaikum. Aku takut nanti salat tarawih dijadikan wajib bagi kalian. Dan Quran pada saat itu masih turun. Dan ucapan Nabi dijadikan hujjah. Seperti di dalam pendalilan yang banyak. Di dalam hadis ma kharaja min fi illa khaira. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang diriwayatkan ashabu sunan. Tidaklah apa yang keluar dari mulutku adalah kebaikan. Maka tulislah. Dan juga Al-Quran. Allah berfirman wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka tidaklah apa-apa yang keluar dari mulut Nabi dan perbuatan Nabi kecuali wahyu. Maka di sini Nabi takut jika terus dilaksanakan salat tarawih, nanti akan menjadi wajib dan sangat berat bagi kaum muslimin. Harus keluar dari malam, kemudian salatnya harus berjamaah, dan panjang dan lama, maka ditinggalkan oleh Nabi. Dan ini di bulan Ramadan terjadinya. Maka inilah pendalilan dari sunnah. Lalu kalau ditanya mana pendalilan sunnahnya? Di sana ada kaidah di ilmu usul juga bahwa bimujarrad fi'lin nabi, bahwa dari mujarrad fi'lun nabi, Nabi melaksanakan sesuatu tanpa ada lafaz yang setelahnya kewajiban dan ancaman bagi yang meninggalkannya, maka ini memberikan makna wajib. Itu jika berkesendirian perbuatan Nabi tanpa diiringi ucapan-ucapan wajib. Di sini lebih jelas lagi. Mana pendalilannya? Bukan wajib. Lafaz di akhir apa? Ini khasyitu an yufridha alaikum. Jelas. Lafaz ini aku takut nanti tarawih itu menjadi perkara yang wajib, maka aku tinggalkan. Maka salat tarawih dari hadis yang kedua yang jelas ini hukumnya adalah sunnah. Karena Nabi meninggalkannya ditakutkan wajib. Berarti dia bukan wajib. Maka
inilah hukum dari salat tarawih dari segi pendalilan di dalam hadis. Adapun dari segi pendalilan yang lain di Al-Quran apakah ada? Wallahu a'lam. Salat tarawih di Al-Quran tidak ada pendalilannya. Maka hanya ada di As-Sunnah dan juga ada di Al-Ijma'. Dan Ijma' adalah dalil. Lalu dinukilkan oleh siapa Al-Ijma'? Pertama yang kami dapati di sini oleh Imam An-Nawawi. Di dalam kitabnya Al-Majmu' mujallad yang keempat halaman 37. Berkata An-Nawawi rahimahullah, fasalatu tarawih sunnah bi ijma' al ulama. Fasalatu tarawih sunnatun bi ijma' al ulama. Maka salat tarawih itu hukumnya sunnah ijma' para ulama. Dan juga dinukilkan oleh para ulama yang lain yang banyak. Kita cukupkan dengan ucapan As-San'ani. Siapa San'ani jika dimutlakan dalam ilmu fikih? As-San'ani yang mutaakhir. Bukan Abdul Razak Ibnu Hammam As-San'ani, tetapi sahibus Subulus Salam. Dan dia adalah Al-Yamani As-San'ani. Dikatakan Qiyamu Ramadan sunnah bila khilaf. Di kitabnya Subulus Salam, syarah dari Bulughul Maram, mujallad yang kedua halaman 11. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Lumayan 26 menit. Inilah yang bisa kita berikan dari pelajaran Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Salati Tarawih wal Witr. Maka alhamdulillah Allah memudahkan bagi kita untuk memperdalam ilmu-ilmu agamanya dan untuk juga membahas perkara-perkara yang urgen yang akan kita masuk kepadanya. Di mana bulan Ramadan akan datang sekitar 8 pekan hari lagi. Maka kita telah menyelesaikan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan. Yang telah kita baca dan kita hafal matannya sekitar 16 bab. Sekitar 500 berapa hadis. Maka alhamdulillah itu kenikmatan dari Allah. Min bab apa? Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Min bab mengetahui ilmu sebelum melaksanakan dan mengamalkan puasa. Maka bawa Al-Bukhari di dalam sahihnya dengan al-ilmu qabla al-qaul wal amal beristidlal dengan ucapan Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah dulu tentang permasalahan tauhid, baru mengamalkan. Dan begitupun kita di sini selesai dari pelajaran Siyam Ramadan, Allah mudahkan kepada kita untuk membahas setelah kita berpuasa di siangnya, di malamnya salat tarawih. Maka salat tarawih ibadah. Di sana ada yang salat tarawih tanpa bimbingan Nabi. Salat tarawih 23 rakaat dalam 7 menit. The Flash. Dan itu ada di YouTube. Di Jawa Tengah. Dan alhamdulillah mereka bukan dari kelompok sunnah. Dan diadakan telekonferensi ataupun diadakan konferensi dengan para wartawan. Memang sudah adat istiadat kita dari turun-temurun. Dari pondok ini dibuka, kiai kita seperti itu dan kita pun melaksanakan seperti itu. Bukan 11 rakaat. 23. Kalau antum lihat di YouTube, mereka semuanya The Flash. Kilat salat. Gerakannya cepat. Bahkan Al-Fatihah 1 nafas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita nggak bisa. Bahkan penyanyi rap pun nggak bisa mungkin. Allah musta'an. Dijadikannya Al-Fatihah sebagai rap. Allah musta'an. Bacaannya terus. Qul huwallahu ahad dengan mungkin inna a'tainakal kautsar. Pokoknya yang pendek-pendek. Dan dibaca dengan keras. Cepat. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah untuk mempelajari kitab permasalahan dengan salatut tarawih. Maka insya Allah
Semua itu adalah karunia dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Bukan dari kekuatan kita. Bukan dari kecerdasan kita. Bukan dari kesehatan badan kita. Tapi ini adalah fadl minallah yang Allah berikan kepada kita. Maka semoga kita bisa menyelesaikan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi ahkam salat tarawih wal witr. Sehingga kita masuk kepada bulan Ramadan. Paling tidak kita mengetahui perkara-perkara yang paling urgen. Tentang permasalahan salat tarawih dan salat witr padanya. Keduanya. Karena di dalamnya ada salat witr. Setiap malam kita akan salat witr. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Dan insya Allah di hari yang akan datang, di hari Senin, para tulabul ilm insya Allah mulai mentasmi al-matn. Sehingga matanya, PDF-nya difotokopi insya Allah. Kemudian mulai dihafal. Adapun sekarang kita berikan keringanan 4 sesi tanpa tasmi. Dan kita pun juga jadi enak, pelajarannya jadi ringan. Karena tasmi saja 10 menit, 1/4 jam. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira.